Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sinematik Horor. Apa kabar sobat sinematik? Hari ini udah pada ngopi belum? Kalau belum ngopi, buruan buat secangkir kopi agar bisa seruput ya saat mendengarkan cerita yang akan saya bawakan. Sebelum saya lanjut ke cerita, saya mau berterima kasih untuk teman-teman subscriber yang sudah mau mampir ke channel ini ya, dan yang buat tidak sengaja nyasar ke channel ini, saya ucapkan terima kasih. Sekitaran tahun 2002, ibu saya pernah mengalami peristiwa yang cukup membuat beliau ketakutan. Jadi saat itu ceritanya beliau ini sedang ingin pergi untuk membeli minyak tanah, karena memang pada tahun itu masih menggunakan minyak tanah ya, jadi belum beralih ke LPG. Nah, berangkatlah beliau ke toko yang tidak jauh dari rumah, dan waktu itu sudah pukul 6 sore ya, atau petang lah, pukul 6 petang ya. Mau nggak mau ibu saya harus segera membeli minyak tanah karena akan digunakan besok paginya. Dan memang ibu saya ini penjual nasi pecel ya, jadi beliau sangat membutuhkan minyak tanah tersebut. Beliau memang berencana untuk pergi sendiri ya, karena mungkin ada suatu hal yang ingin dibicarakan beliau dengan si penjual minyak tanah tersebut. Mungkin sambil beli belanjaan ya, atau sambil ngerumpi ya, saya kurang tahu waktu itu ya. Kebetulan penjual minyak tanah tersebut adalah adiknya ibu saya ya, jadi mungkin sambil beli minyak tanah sambil ngerumpi lah, kira-kira ya, mungkin seperti itu. Nah, ibu saya waktu itu memang berjalan kaki ya. Beliau lewat pertigaan jalan, setelah 20 meteran barulah sampai ke tempat yang dituju. Dan setelah dari pertigaan itu, beliau ini melewati rumah yang bisa dibilang cukup mewah ya. Ini adalah rumahnya salah satu penduduk di kampung kami. Nah, rumahnya adiknya ibu saya ini tepat di samping rumah mewah ini. Singkat cerita, ibu saya mendapatkan minyak tanah tersebut. Setelah beliau ingin pulang dan berjalan menuju pertigaan tadi, tiba-tiba beliau dikejutkan dengan sosok pria paruh baya. Jadi posisi saat beliau melihat sosok itu, beliau masih ada di depan rumahnya si penjual minyak tanah ini ya, tapi pintu rumahnya sudah tertutup ya. Mungkin ya memang hari sudah gelap mungkin ya, jadi inisiatif untuk menutup pintu. Kembali ke sosok yang dilihat oleh ibu saya tadi. Jadi sosok laki-laki itu berjalan pincang. Bukan cuma itu, pakaiannya pun terlihat lusuh dan agak robek-robek ya. Kenapa kok terlihat ya, padahal sudah malam hari? Jadi kronologinya, si sosok tersebut memang tepat di bawah lampu ya, dan itu adalah lampu dari rumah mewah yang tepat di samping rumahnya penjual minyak tersebut. Lebih tepatnya lampu yang berada di pagar rumah mewah itu. Jadi jarak sekitar 8 meteran ya, 8-9 meteran lah bisa kelihatan. Nah, menurut penjelasan ibu saya, sosok itu berjalan ke arah beliau sambil memegangi lutut ya, dan berjalan pincang. Jadi jalannya itu seok-seok ya, pincang lah.
Tapi beliau tidak fokus ke wajah dari sosok itu. Nah, pas ibu saya melihat sosok itu, di pikirannya ibu saya waktu itu, sosok itu adalah orang gila ya. Tapi pada awal-awalnya dikira sih adalah orang yang butuh pertolongan atau habis jatuh. Tapi setelah diamati lagi, ternyata sosok itu terlihat agak aneh ya, karena bajunya agak compang-camping dan memakai celana pendek ya, memakai celana pendek. Tapi wajahnya itu nggak jelas, jadi beliau tidak fokus ke wajah ya. Nah, dan otomatis beliau pun langsung berbalik arah ya sambil berteriak-teriak, orang gila ya. Tapi beliau saat itu juga tidak bisa berlari, katanya kakinya terasa berat ya. Kayak ada sesuatu lah ya yang memegangi kaki beliau. Kalau bahasa Jawanya dingkulan. Nah, memang kan beliau masih berada di depan rumahnya penjual minyak tanah tersebut ya, atau adiknya ibu saya itu. Jadi alhamdulillah sampai juga di pintu penjual minyak tanah tersebut ya, sambil teriak-teriak ya, sambil teriak-teriak histeris ya. Karena pas berangkat tadi kan nggak ada ya sosok tersebut, mau pulang kok ya nongol. Jadi apalagi beliau seorang perempuan, jadi ya otomatis rasa paniknya itu berlebihan ya. Nah, sambil menggedor pintu, akhirnya keluarlah suami dari penjual minyak tanah tersebut ya. Jadi kan habis sambil teriak-teriak dan sambil menggedor pintu ya, jadi keluarlah suami dari penjual minyak tanah itu, dan beliau pun menceritakan apa yang dilihatnya tadi ya. Dan ibu saya meminta tolong agar mengecek apa yang dilihat beliau. Dan setelah dilihat oleh suami penjual minyak tanah itu, ternyata sosok itu pun sudah hilang ya, entah kemana perginya. Jadi nggak ada lagi lah ya. Dan akhirnya beliau pun pulangnya diantar atau ditemani oleh penjual minyak tanah tersebut. Nah, keesokan harinya ibu saya ini kebetulan ingin menanyakan ke pemilik rumah mewah yang di depan rumahnya ada sosok itu ya. Nah, ibu saya masih penasaran apakah mungkin sosok laki-laki yang dilihatnya kemarin malam itu adalah suami dari pemilik rumah mewah tersebut ya. Setelah ngobrol dan ditanyakan, ternyata tidak mungkin sosok tersebut adalah suami dari pemilik rumah mewah itu ya, karena suaminya sedang ada kerjaan di luar kota. Seperti yang saya beritahukan ya, bahwa rumah tersebut cukup mewah ya, dan ya masih satu kampung lah di desa kami. Tapi memang orangnya jarang bersosialisasi ya. Nah, mendengar penjelasan dari orang itu, dari pemilik rumah mewah itu, ibu saya jadi tambah bingung. Jadi yang dilihatnya kemarin malam itu apakah orang gila atau bukan orang ya, karena cepat sekali ngilangnya. Nah, dikiranya ibu saya sosok tersebut masuk ke dalam rumah mewah tersebut, makanya beliau sampai menanyakan kepada pemilik rumah mewah itu ya, dan walhasil ternyata bukan. Ya mungkin itulah sedikit pengalaman horor ya, atau aneh yang dialami oleh ibu saya. Dan ini benar-benar dialami oleh ibu saya. Semoga dapat memberikan kita pelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa kopinya dihabiskan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas atau penjelasan saya yang berbelit.
saya mohon maaf ya. Memang banyak kekurangan di sana sini dan audionya pun banyak suara yang masuk. Jadi kurang begitu jernih lah ya audionya. Oke, segitu dulu ya cerita kali ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.